Selamat pagi kepada Bu Eva Fajaripanti, Eskom MMSI PhD selaku dosen pembimbing pertama, dan Pak Novi Safriyadi STMT selaku dosen pembimbing kedua. Dan semua yang telah hadir di sini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andreas dengan NIM D10411911019. Hari ini saya akan membagikan rencana proposal skripsi saya yang berfokus pada pembuatan model reservasi penjadwalan terapi chiropraktik berbasis web dengan metode Rapid Application Development. Oke, langsung saja mulai dari latar belakang. Low back pain atau nyeri punggung bagian bawah adalah gejala yang dapat terjadi pada siapa saja dan tanpa memandang gender. Menurut Dr. RS Ortopedi Suharso Surakarta, Wan Adi Surya PSPOT, sekitar 60-80% orang pernah mengalami keluhan tersebut. Ketika orang mengalami keluhan tersebut, tentu pasti akan mencari metode pengobatan. Salah satunya ialah chiropraktik. Jadi apa itu chiropraktik? Chiropraktik adalah metode yang berkaitan dengan diagnosa, perawatan, pencegahan penyakit pada sistem neuromuskuloskeletal dan dampak dari keluhan tersebut. Salah satu metode penanganan chiropraktik yaitu spinal manipulation, di mana terapis atau dokter memberikan dorongan terkontrol pada tulang belakang sehingga kembali ke posisi asalnya dan meringankan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Chiropraktik ini mulai terkenal dan dikenal oleh masyarakat karena banyaknya konten TikTok yang menampilkan konten chiropraktik yang akrab disebut dengan kretek. Kata kretek ini merujuk pada bunyi yang dihasilkan dari proses terapi chiropraktik yang memberikan sensasi kelegaan pada pasien yang diterapi. Dengan banyaknya konten TikTok chiropraktik yang bermunculan, tentu akan menaikkan peminat dari chiropraktik ini dan menimbulkan masalah baru bagi para penyedia jasa terapi chiropraktik. Salah satunya ialah reservasi. Dalam reservasi terapi chiropraktik masih dilakukan melalui WhatsApp, yang kemudian data diberikan kepada admin dan admin akan memberikan jadwal yang tersedia kepada pasien. Jika pasien menyetujui jadwal yang diberikan admin, maka admin akan mencatat jadwal yang disetujui oleh pasien. Ketika pasien datang, pasien masih perlu mengisi form kertas untuk mengkonfirmasi data yang telah diberikan melalui WA. Masalah yang ditimbulkan dari proses reservasi tersebut yaitu dimulai dari banyaknya pasien yang menunggu di tempat karena kurang konsistennya waktu, dan dengan banyaknya pasien yang menunggu di tempat tentu akan membuat kondisi kenyamanan di tempat terapi tidak terjaga, apalagi dengan kondisi pasien yang datang dalam keadaan sakit. Dan form kertas yang diisi oleh pasien tentu akan menumpuk dan memakan tempat di tempat terapi chiropraktik. Oke, solusinya ialah dibuatnya model reservasi terapi chiropraktik dalam bentuk aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah proses dari reservasi terapi. Dalam pembuatan aplikasi ini saya menggunakan algoritma FCFS atau First Come First Serve. Menurut Agarwal dan Jain 2014, algoritma ini ditujukan untuk pemrosesan paralel dengan waktu antrian tunggu terkecil dan dipilih dari data yang masuk terlebih dahulu, atau dapat dipersingkat dengan siapa yang lebih dulu datang, siapa yang lebih dulu dilayani. Oke, lanjut ke tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan model reservasi dalam bentuk aplikasi yang dapat melakukan proses penjadwalan reservasi terapi chiropraktik dan memberikan notifikasi kepada pasien sesuai nomor antrian dan menyimpan data sehingga dapat mengurangi dokumen fisik yang berbasis kertas. Kemudian batasan masalah pada penelitian ini yaitu aplikasi ini diimplementasikan pada reservasi terapi chiropraktik secara umum, dan aplikasi ini belum menangani sistem pembayaran, dan aplikasi ini menggunakan metode FCFS. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi reservasi penjadwalan terapi chiropraktik berbasis web dengan menerapkan metode Rapid Application Development. Berikut metodologi penelitian.
Terdapat 5 tahapan yang dimulai dari pengumpulan kebutuhan, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar. Oke, lanjut. Untuk kajian terkait, di sini saya menggunakan 4 kajian terkait yang dimulai dari Pratiwi 2018, yang dimana menghasilkan model sistem antrian berbasis website pada RSUD Sultan Syarif Al-Qadri yang dapat memudahkan akses pasien saat mendaftar serta membantu meningkatkan pelayanan poli rawat jalan di rumah sakit dengan mengurangi waktu tunggu dari pasien. Kemudian Yanto dan Faiza 2021 yang menghasilkan aplikasi reservasi online yang dapat memudahkan tamu dalam melakukan reservasi dan sebagai media yang dapat mempublikasikan dan menawarkan produk dan memberikan pelayanan kepada tamu dan peserta diklat. Kemudian ada Wicaksono dan Samsinar 2019 yang menghasilkan ICRM Chiropraktik yang dapat menjalin hubungan yang baik dan meningkatkan loyalitas pada pasien. Kemudian Marganik 2021 yang menghasilkan sistem aplikasi pendaftaran chiropraktik yang dapat memberikan kemudahan bagi penggunaannya serta menghemat waktu operasional. Oke, lanjut pada observasi. Pada observasi ini dilakukan melalui Google Maps, YouTube, dengan memilih penyedia jasa terapi chiropraktik yang tersedia, cukup terkenal dan memiliki sertifikasi dalam melakukan terapi ini. Setelah dilakukannya observasi, maka dilakukan wawancara terhadap 7 penyedia jasa terapi chiropraktik ini. Data pada tabel ini diperlukan dalam pengembangan sistem, seperti contoh pada lama durasi terapi dan minimal reservasi sebelum hari H itu berguna untuk mengatur penjadwalan pada sistem yang akan dibangun. Untuk proses dari reservasi chiropraktik ini masih umumnya by appointment yang dilakukan melalui WhatsApp. Pada terapi chiropraktik ini pada umumnya masih sama, yang membedakan yaitu pada proses dilakukannya terapi ini dan layanan jasa yang ditawarkan. Oke, lanjut ke analisis reservasi dari chiropraktik. Pada proses bisnis terapi chiropraktik terdapat 3 entitas yang terlibat, yaitu ada pasien sebagai orang yang melakukan reservasi, kemudian ada admin sebagai orang yang memberikan informasi dan menerima dan mengelola reservasi. Kemudian ada terapis atau dokter yang menjalankan proses dari reservasi yang ditawarkan. Untuk proses bisnisnya dapat dilihat pada gambar. Dimulai dari pasien yang melakukan pendaftaran, kemudian admin menanyakan detail dari data pasien, admin menginformasikan jadwal yang tersedia, pasien mereservasi jadwal yang tersedia, admin mencatat pasien pada jadwal yang dipilih oleh pasien, kemudian admin menghubungi pasien untuk mengonfirmasi kedatangan dari pasien. Kemudian admin memanggil pasien untuk dilakukannya terapi atau praktek, kemudian menanyakan gejala yang dirasakan dan dilakukan praktek, kemudian info dan hasil perawatan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembayaran dan konfirmasi jadwal dan pasien selanjutnya. Oke, lanjut ke analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dan proses bisnis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan reservasi secara online tanpa harus hadir di tempat dan dapat mempercepat proses dari pendaftaran pasien, memudahkan admin dalam mengingatkan jadwal pasien yang telah dibuat, kemudian memudahkan admin dalam mengatur jadwal yang tersedia kepada pasien, memudahkan pasien dalam mengakses informasi terkait chiropraktik yang dituju, dan menyimpan data pasien yang sudah pernah hadir di terapi. Oke, metode pengembangan sistem yang saya gunakan di sini yaitu RAD atau Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah metode pengembangan sistem yang memiliki sasaran utama untuk mempersingkat waktu pekerjaan aplikasi,
dan proses agar sesegera mungkin memberdayakan sistem perangkat lunak secara tepat dan cepat menurut Susilowati dan Negara 2018. Metode pengembangan RAD ini saya gunakan karena waktu pengembangannya yang cepat dengan pengulangan dan feedback yang berulang. Oke, saya lanjutkan ke arsitektur sistem. Berikut adalah arsitektur sistem yang akan dibangun. Pasien dan admin dapat mengakses aplikasi melalui device yang terhubung pada internet, dan kemudian dari device mengakses ke server yang dimana aplikasi dan database tersimpan pada server. Kemudian lanjut ke kelas diagram. Berikut adalah kelas diagram yang pada sistem yang akan saya bangun. Terdapat 4 kelas, yaitu admin, pemesanan, pasien, dan jadwal. Pada kelas admin terdapat username, email, password, dan dibutuhkan pada fungsi login. Pada kelas admin, admin dapat melakukan CRUD pada reservasi dan CRUD pada pasien. Admin memiliki hubungan asosiasi pada kelas pemesanan. Pada kelas pemesanan terdapat atribut ID reservasi, ID pasien, tanggal reservasi, waktu reservasi, dan keluhan. Dan fungsinya terdapat create reservasi, menghapus reservasi, dan mengubah reservasi. Kemudian ada kelas pasien yang memiliki atribut ID pasien, nama, usia, keluhan, nomor hubung, email, dan password, dan memiliki fungsi seperti registrasi, login, hapus akun, edit akun, dan CRUD pada reservasi. Kelas pasien memiliki hubungan asosiasi pada pemesanan. Kemudian yang terakhir ada kelas jadwal yang memiliki hubungan agregasi pada pemesanan, dikarenakan jadwal masih terhubung pada kelas pemesanan namun dapat berdiri sendiri. Dan pada kelas jadwal memiliki atribut ID reservasi, ID pasien, dan jadwal dari reservasi. Oke, lanjut ke use case. Pada use case terdapat 2 aktor, yaitu ada admin dan pasien. Dimulai dari pasien yang melakukan registrasi dan melakukan pemesanan reservasi. Kemudian pasien dapat melihat data yang telah diinputkan. Kemudian dilanjutkan pada admin yang dapat mengelola pesanan yang dibuat oleh pasien. Admin dapat mengelola jadwal yang tersedia. Pasien dapat melihat jadwal yang tersedia. Dan admin dan pasien dapat melihat laporan dari pasien. Oke, lanjut ke jadwal penelitian. Berikut ada jadwal penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dari penyusunan proposal dan dilanjutkan ke pelaksanaan skripsi dan sidang skripsi. Untuk detailnya bisa dilihat pada tabel. Oke. Lanjut. Sekian dari saya dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan?